sebagainya diterangkan, dan dua anak presiden menganggap ya biasa aja kalau orang curiga tuh. Dan kecurigaan itu memang harus ada pada publik karena ini menyangkut lingkaran dekat istana. Itu hal yang sangat standar di dalam jurnalisme sebetulnya tuh. Jadi nggak usah ngasih sinyal untuk menekan berita ini, itu juga buruk tuh. Jadi kita balik lagi pada kebiasaan kita untuk kembali menegakkan etika anti korupsi dengan cara yang serius, dengan data akademis, dan dengan memenuhi jalur yang diminta oleh undang-undang, itu laporan ke KPK kan. Semua orang yang mencurigai seseorang melakukan kejahatan harus lapor pada polisi. Setiap warga negara yang ingin menegakkan demokrasi yang bersih harus lapor ke KPK kan. Ini semua lembaga yang resmi, jadi nggak ada yang dijadikan alat untuk kepentingan tertentu. Kita cuma ingin supaya demokrasi, kebersihan birokrasi, keterus terangan informasi bisnis itu dibuka pada publik, kan itu intinya. Ya. Oke, kita tinggalkan dulu kasus Gibran ini. Meskipun banyak komentar ya, misalnya ada juga komentar dari pengamat ekonomi Bima Yudhistira yang dia menyatakan bahwa ya memang ini wajar, ada ketidakwajaran ketika ada para pemodal yang memasukkan ke bisnis kuliner, padahal di tengah pandemi ini kan banyak sekali bisnis-bisnis semacam itu yang gulung tikar gitu. Jadi itu kalau menimbulkan tanda tanya itu wajar juga. Tapi kita nggak usah lanjutkan itu, kita pindah ke topik yang lain ya, Bung Rocky. Ya. Ini persaingan di PDIP ini kelihatannya makin seru ya. dan ini sebenarnya juga kasusnya dari daerah, tapi ini bisa mencerminkan apa yang terjadi di nasional. Ini terjadi di Temanggung ketika Ganjar Pranowo berkunjung ke sana. Kemudian dia datang ke rumah seorang pengurus wakil ketua anak cabang. Ya, cabang ini mungkin saya nggak tahunya level kecamatan mungkin ya di Temanggung, yang kehidupannya beratlah, rumahnya sederhana, hidup tanah bengkok dan sebagainya. Dia datang memberi bantuan. Tapi mungkin yang membuat jadi persoalan ketika itu masuk di YouTube-nya Ganjar dan komentarnya buruk gitu, karena dianggap bahwa karena judulnya saja ini rumah reot kader PDIP di atas tanah bengkok. Ini kan bisa aja dianggap mendiskreditkan PDIP. Kenapa kok kadernya, padahal dia pimpinan meskipun level kecamatan misalnya gitu, dibiarkan seperti itu. Ini yang saya kira menarik ini, Bung Rocky. Ya, kalau kita dudukkan persoalannya, tentu Ganjar bukan tanpa maksud mengunjungi atau bahkan mencari rumah yang paling reot di situ kan. Dan supaya sesuatu jadi berita, mesti betul-betul sensasional tuh. Nah, karena itu kemudian judulnya juga dibikin sensasional. Yang nggak dipikirkan oleh Ganjar, atau mungkin dia pikirkan dengan sengaja, adalah reaksi dari si warga itu. Kalau reaksi partai, mungkin Ganjar akan bilang, ya memang betul kok. Tapi yang bereaksi pertama bukan DPP PDIP kan, tetapi warganya sendiri yang merasa kenapa harus buka semacam aib partai. Jadi dari segi itu Ganjar nggak mengerti bahwa seorang warga PDIP walaupun dia wong cilik, dia punya semacam disiplin ideologi itu, dan menganggap bahwa ya itu urusan kita lah, nanti juga dibantu segala macam. Jadi Ganjar memang nggak mengenal PDIP akhirnya kan. Jadi bertahun-tahun Ganjar ada di PDIP, kok dia nggak paham semacam local wisdom yang seharusnya dia hormati, bahwa seseorang itu menjadi miskin tapi dia bangga aja tuh sebagai kader tuh. Kan ini sebetulnya yang gagal dipahami oleh kecerdasan Saudara Ganjar, dan sekarang dia berbalik jadi isu. Nah, orang pasti akan goreng itu bahwa Ganjar memang cuma ingin jelek-jelekin PDIP. Mungkin juga bukan itu maksud Ganjar, tapi Ganjar kurang cerdas membaca potensi reaksi dari kader PDIP itu. Dan sangat mungkin juga PDIP merasa bahwa ya Ganjar memang cuma mencari sensasi mengunjungi saya, sementara di samping saya juga ada rumah yang lain. Kenapa nggak semuanya aja dikunjungi, kan itu intinya tuh. Tapi ini kita cuma bikin hipotesis aja lah, karena ini urusan intern PDIP. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat Temanggung itu bagaimanapun kan itu wilayah dari Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar. Jadi sebenarnya menurut saya dengan mengeksploitir konten-konten semacam ini, dia seperti juga menempuh air di dulang memucik di diri sendiri, karena jadi pertanyaan, loh, jadi kerjanya seorang gubernur ngapain aja kan gitu jadinya, Bung Rocky. Ya itu
Dan kalau kita bikin analisis semiotik misalnya, Ganjar tahu bahwa itu adalah rakyat dia, ya jangan dieksploitir dong, kasih aja bantuan, nggak usah dihubungkan dengan PDIP kan. Tapi kelihatannya Ganjar, saya perhatikan memang Ganjar kehabisan headline akhir-akhir ini, karena seolah udah habis stoknya untuk kampanye itu, untuk minta perhatian publik. Jadi dia pakai hal ini, atau mungkin tim suksesnya sodorkan satu cara berpolitik yang agak ajaib, yaitu dengan cari sensasi itu. Jadi sebetulnya kalau kita bilang bahwa politik itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas berpikir, ini nggak terjadi tuh pada Ganjar. Jadi beliau harus banyak belajar lagi itu, bahwa politik itu kalau tidak dibayangkan 2 langkah ke depan itu berbalik ke dia. Memang nama Ganjar jadi populer, tapi popularitas dia itu dalam versi yang buruk, yaitu membuka aibnya sendiri itu. Jadi air yang dulu itu betul-betul membanjir ke dia sekarang, bukan lagi dipercik, membanjir. Oh, membanjir, ya. Ini konten kreatifnya nih saya kira yang sudah kehabisan akal nih. Kehabisan ide, bukan kehabisan akal, beda nih. Ya karena Ganjar kan dia nggak punya ide tentang apa yang disebut kemiskinan itu. Seolah kemiskinan itu bisa dihasilkan hanya dengan tinggalin bantuan 2 keranjang sembako. Kan bukan itu yang dimaksud. Karena itu kita dorong terus supaya Ganjar kalau mau kampanye datang ke wilayah-wilayah akademis, terus ucapkan apa yang dia maksud dengan kemiskinan tuh. Bayangkan misalnya kalau isu kemiskinan itu dibuka di panel di UGM misalnya, dan pakar-pakar mulai bahas apa sebetulnya solusi Ganjar terhadap kemiskinan tuh. Tentu dia akan bilang sembako, ya itu diketahui orang tuh. Masa kemiskinan diatasi dengan sembako? Nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi, atau bukan jawaban yang ideal. Atau Ganjar mungkin sekali ingin lakukan sesuatu melebihi kebiasaan Pak Jokowi, itu lempar-lempar sembako dari dalam mobil tuh, sehingga jadi headline. Padahal itu headline buruk. Pak Jokowi sih nggak peduli lagi, dia mau lempar kemanapun toh dia nggak akan terpilih lagi tuh. Tapi orang nanti hanya akan ingat Ganjar sebagai versi lain dari Pak Jokowi kan. Kalau dia nggak punya ide tentang bagaimana cara mengatasi kemiskinan itu, apalagi kemiskinan di wilayah yang dia bertanggung jawab sebagai gubernur. Ya. Oke, Bung Rocky, satu topik lagi saya kira ini, karena pengurus PBNU itu baru saja diumumkan gitu ya, yang orang banyak menyoroti politisi-politisi yang cukup terkenal, misalnya Saifullah Yusuf ini wali kota ya, mantan wakil gubernur Jawa Timur yang sekarang jadi wali kota Pasuruan, itu ditunjuk menjadi sekjen. Dia sekarang politisi PKB. Ada juga politisi PDIP dan ada juga politisi Golkar. Nusron Wahid sebagai wakil ketua umum. Orang akan bertanya-tanya kepada janji dari Khalil Yaakov yang yang menyatakan bahwa PBNU tidak akan berpolitik, dan menurut dia justru dengan menempatkan para politisi itu bisa dengan cepat mengetahui kalau terjadi semacam penyalahgunaan PBNU oleh partai politik. Itu artinya kepengurusan NU akhirnya jadi wilayah yang bukan wilayah politik, tapi wilayah yang politis. Saya pakai kata sifatnya aja. Jadi terkesan sangat politis justru, karena bikin kesepakatan dengan PDIP, bikin kesepakatan dengan PKB dan dengan Golkar. Kan bagaimanapun Nusron adalah tokoh Golkar, bendaharanya adalah tokoh PDIP, Saiful juga adalah tokoh partai. Dan saya kenal semua mereka sebetulnya. Secara kultural ya ini orang-orang yang pandangannya terbuka itu. Nusron pasti pandangannya terbuka. Saya kenal aktivis di Universitas Indonesia tuh tempat saya ngajar. Juga Gus Ipul tuh teman saya dulu di Forum Demokrasi tuh. Tetapi itu bukan soal pertemanan, soal profil yang akan dibaca oleh publik tentang ketuanya Yahya, yaitu supaya aman akhirnya Yahya memasukkan tokoh-tokoh politik. Dan itu yang jadi pertanda bahwa NU sebetulnya yang kita minta supaya NU betul-betul jadi organisasi kultural, bukan organisasi yang ada politiknya. Jadi ini ujian pertama, kita nggak tahu bagaimana Yahya atau ketua PBNU yang baru sekarang memberi pertanggungjawaban tuh. Pertanggungjawaban, saya sebut pertanggungjawaban karena dia dulu berjanji tidak akan ada elemen politik di dalam
PBNU, kepemimpinan dia. Ini supaya fair aja tuh. Dan saya percaya bahwa Pak Ketua yang baru tentu mau memikirkan keutuhan bangsa, tapi dalam tema keutuhan bangsa itu, apalagi disebut sebagai NU Nusantara, kan mesti diperlihatkan bahwa kenusantaraan itu tidak perlu membawa-bawa atau menyeret-nyeret atau terkait secara samar-samar dengan partai-partai politik. Karena orang akan berhitung itu ada apa sih, dari awal udah merekrut partai politik, mau nyalek atau mau nyapres, kan begitu kan akhirnya konstatasi orang. Ya, oke, jadi kita tinggal menunggu waktu membuktikan apakah dengan komposisi syarat dengan para politisi tadi betul-betul justru bisa membuat PBNU menjadi steril dari politik atau justru malah menjadi sangat politis seperti yang Anda sebutkan. Oke, terima kasih Bung Rocky. Salam 0. Oh, begini ya, salam 0%. Saya sering begini. 0% angka sempurna. Oke, terima kasih. Ya, bye.